hari ini judul khotbahnya ini bisa luas. Tetapi sendirian dengan Yesus bisa juga dibuat intimasi, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, atau golden times dengan Yesus, with Jesus, waktu emas saya dengan Yesus, atau mungkin me time with Jesus, waktuku sehari-hari dengan Yesus, atau the quality time with Jesus. Kalau saudara lihat di medsos, status banyak orang, atau di HP, WhatsApp, status orang, quality time with my family. Waktu berkualitas saya dengan keluarga saya menentukan apa itu? Kekuatan keluarga saudara. Your quality time with Jesus menentukan apa itu? Menentukan kedewasaan rohani kita, menentukan kesetiaan kita melayani Tuhan, menentukan siapa kita kelak sampai akhir pengiringan kita kepada Yesus. Apakah kita masih mencintai Dia sampai akhir? Itu terlihat dari quality time Anda dengan Yesus. Kita terus coba ya. Nah, kita coba buka di dalam Matius 14 ayat 22. Saya baca ya, Matius 14 ayat 22. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara-saudaraku, di slide kita saya ambil gambar di mana Yesus sedang berkhotbah di hadapan ribuan orang. Dan di tengah-tengah khotbah itu orang itu kelaparan. Sehingga ketika dia kelaparan, Yesus memberi makan mereka dengan 5.000 orang ini dengan 5 potong roti 2 ekor ikan. Menjelang malam, sore. Paham ya? Ini khotbah nggak pakai mic. Anak saya atlet perenang, ya kan? Nggak sampai 5.000 orang yang menyaksikan mereka bertanding renang. Kami baru pulang dari Jogja. Piala Raja Jogja Sultan Hamengkubuwono ke-12. Dia dapat medali perak 3 se-Jawa dan Bali antar pelajar. Suara saya habis. Kenapa suara saya habis? Saya supporterin dia. Semangat, dia nggak denger apa enggak, yang penting saya teriak sampai suara saya habis. Dan saya khotbah nggak parau, tapi untuk supporterin anak saya bertanding renang, suara saya parau karena nggak pakai mic. Maka saya nggenjot. Nggak sampai 5.000 orang, tanda paling 250-300 orang atau maksimal 350 orang. Parau, lelah seharian. Yesus khotbah di hadapan 5.000 orang, nggak pakai mic, nggak parau. Menjelang sore kita sudah baca, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya. Habis pelayanan yang sedemikian rupa, Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian pergi ke seberang naik perahu. Dan orang banyak itu disuruh pulang. Dan setelah disuruh pulang, mari kita lihat slide berikutnya saudaraku. Ayat ke-23. Next. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Awas saudara-saudara, untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Udah capek nggak Yesus? Saya mau nanya nih. Udah capek nggak kerja di rumah? Di kantor. Berangkat dari Ciledug, kalau kantornya, contohnya di Sudirman, ke sini capek nggak? Kalau seandainya kantornya di Pulau Gadung atau yang Jakarta Utara, naik motor lagi, capek nggak kira-kira?
Dan setelah malam, dalam kondisi Yesus lelah tubuhnya, suaranya terpakai sedemikian rupa, dia mengambil diri Bapa. Seorang diri, ngapain? Berdoa. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memiliki jadwal yang sangat padat. Sudah pasti itu. Banyak orang ingin dilayani. Udah pasti itu tante. Sesibuk apapun Tuhan Yesus, ia tetap menyediakan the golden time bersama Bapaknya. Saya mau nanya nih. Dan pertanyaan ini buat saudara. Apakah saudara punya waktu, your quality time, your golden time with your Jesus? Kalau seorang pendeta khotbah KKL 5.000 orang, gak kebayang deh. Saya mau kasih sedikit gambaran. Hampir setiap minggu kita khotbah, saya khotbah. Dari mimbar ini ke parkiran, kalau seandainya ini lurus aja ini, paling berapa meter nih saya parkir mobil di depan itu. Ya, tapi karena lewat ke sini ada jemaat. Saya sudah rasakan. Minggu lalu saya khotbah di Bekasi. Parkir di depan ruko. Tahu enggak? Dari mimbar ini ke parkiran itu 30 menit, 45 menit baru sampai saya. Istri, mertua, anak-anak tunggu di mobil. Kenapa? Nanti jalan 5 meter, Pak Pendeta ceritalah 5 menit. Kita dengerin loh Pak Gembala. Kalau nggak kita dengerin, gembala apa itu? Pak Pendeta, saya ada masalah. Kita dengerin loh Pak Gembala, 10 menit dengan ini. Duduk tolong Pak Pendeta, karena mungkin ya nggak masalah. Itu nggak masalah buat kita sebagai hamba Tuhan, nggak ada masalah. Nanti duduk sebentar di situ 10 menit, 15 menit. Dari mimbar mau ke parkiran itu bisa 30 sampai mungkin 45 menit, 1 jam. Padahal dekat. Jemaat berapa orang sih kita? Sampai nggak 200? Nggak nyampe 200. Kalau jemaat 5.000, kira-kira dari depan sini ke belakang itu, kalau dia hamba Tuhan yang sungguh-sungguh seperti Yesus, kira-kira gimana? Berapa lama itu ke situ? Dan Yesus luar biasanya. Pelayanan, waktu bersama Bapa, waktu bersama Bapa tidak bisa digantikan dengan apapun. Orang banyak, kalian sudah makan, kalian sudah saya khotbahin, kalian sudah menerima makanan rohani, ayo pulang. Pulanglah. Saya mau sendirian dengan Bapa. Dia naik ke gunung. Dia berdoa sendirian dengan Bapa. Itu kekuatannya. Ya. Ketika berada di bumi, waktu di bumi, Yesus hidup 2023 tahun lalu, dikurang 33 tahun, karena ini kurang lebih dia usia 30 ini kejadian. Ketika berada di bumi, Yesus sering kali meluangkan waktu untuk sendirian dengan Bapa. Sesibuk apapun Yesus, ia senantiasa memiliki waktu yang berkualitas dengan Bapa. Markus 1 ayat 35, saya bacakan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Quality time dengan Bapa. Udah berapa kali nih? 3 kali. Sering Inang. Saya juga sering diundang khotbah. Ya Bang Vidi ya, di sini doa malam. Hari Kamis ya, Jumat kemarin Kamis, Jumat malam.
Saya mau nanya, setelah doa bersama-sama komunal, doa berjamaah, jamaah? Karena kalau yang di sebelah sana, yang dinilai pahalanya banyak adalah sembahyang berjamaah. Kita enggak. Sembahyang berjamaah, doa bersama, itu banyak sandiwara. Kenapa Bang Vidi saya bilang sholat atau doa bersama itu banyak sandiwaranya? Enggak asli itu. Saat indah. Kan bersama-sama. Orang Manado bilang langit Arabi. Kalau bersama-sama, air matanya pun itu banyak air mata yang gak asli loh tante. Kalau doa bersama itu gak memberikan kekuatan buat kita itu. Dalam tanda kutip ya, ingat ya, nanti jangan dipotong khotbah ini. Doa bersama kata Pak Pendeta Silalahi kurang bermanfaat. Nah, jadi gak ikut doa malam. Bukan berarti gitu. Bukan itu artinya yang saya maksudkan. Tetapi originalitas kita dengan Tuhan itu terlihat bukan di kebersamaan kita ini. Originalitas hati kita yang murni dan ikhlas bersama Tuhan, mengikut Tuhan adalah waktu kita sendiri. Waktu tidak ada orang yang melihat kita. Dan Yesus melakukan itu. Coba Matius 6 ayat 48. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa berkali-kali dalam setiap kesibukannya, dalam pelayanannya, dalam misinya. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu meluangkan quality time, waktu yang bermanfaat dengan Bapa. Penting sekali. Doa malam berjamaah penting. Karena nanti takut kalau saya bilang tidak penting atau kurang penting, hari Jumat Pak Gembala langsung telepon, kemana nih? Quality time. Next, berulang-ulang Yesus meluangkan waktu sendirian dengan Bapaknya dalam doa, khususnya saat hendak mengambil keputusan-keputusan yang penting. Coba kita lihat saudaraku, Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Makanya Bapak Ibu yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, saat banyak masalahmu, saat pencobaan yang engkau alami, beban kehidupanmu, kita rasa sangat berat. Apa Yesus bilang? Ibu, buka kamarmu, masuk ke dalam, tutup, berteriaklah kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan besar juga seperti itu. Seharusnya Yesus tidak pernah menunjukkan dirinya lemah di depan orang. Yesus tidak pernah terlihat lemah di hadapan semua orang. Padahal saya mau nanya, mana lebih berat persoalan kita daripada persoalan Yesus? Dalam satu kesempatan saja Yesus dilempari 3 kali. Karena dia ngaku, aku dan Bapa satu. Dilempar sama orang Yahudi. Dalam kesempatan lain dia mengalami penganiayaan sedemikian rupa. Kok dia gak sangkal Bapaknya? Karena semua persoalan yang berat, salib kehidupan yang dilewati Yesus dalam realitas sehari-hari berjalan bersama Bapaknya,
dia sudah serahkan semuanya di tempat yang tersembunyi. Waktu dia quality time sama Bapaknya. Jadi di luar ruangan, ketika dia berhadapan dengan murid-murid, ketika dia berhadapan dengan orang Farisi, ketika dia difitnah Pak Gembala, dia hamba Tuhan kan? Dia melakukan kesembuhan kan? Dia mengobati orang dengan kuasa Tuhan kan? Dia berbuat baik kan? Fitnahnya apa? Dia dengan kuasa setan. Coba kalau kita dikatakan gitu Pak Gembala, langsung protek diri, langsung bela diri. Yesus tidak, tidak kuat. Terus ya, coba kita teruskan. Sekarang kita belajar apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat dia healing, saat dia quality time, saat dia intimacy, intim, saat dia bergaul karib sendirian dengan Bapaknya. Apa yang dia lakukan? Lihat ya. Kita baca nanti yang Yesus lakukan adalah, oh di sini tidak muncul ya, di sini ada animasinya. Nomor 1 yang dia lakukan adalah diskusi Pak Gembala dengan Bapaknya. Jadi waktu Yesus berdoa dengan Bapa, dia diskusi Bu, apa-apa yang harus dia lakukan, dia putuskan, dia kerjakan ke depan di saat quality time itu. Pak Pendeta, mana buktinya? Kita buka Lukas 22 ayat 41 sampai 42. Saya baca ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat-Mu, di dalam quality time-Mu bersama-sama dengan Tuhan, apakah itu quality time sendiri dengan Yesus atau doa komunal, doa bersama-sama dalam jemaat? Coba aku mau tanya kepadamu, apa yang kau lakukan saat berdoa? 1, uang sekolah, 2, gaji naik, 3, kesembuhan, 4, apa nih? Jodoh. 5, apa nih? Apa nih? Listrik, IPL, PAM, kuota. Apakah itu? Senyum. Belajar dari Yesus Bang. Abangku yang ganteng, makin tua makin ganteng, kawan ini maknya. Kami makin tua makin gede perut, dia makin bagus. Enggak itu Ci. Orang Medan bilang menjeng. Tahu kalian menjeng apa artinya? Mengke. Tahu kalian mengke artinya? Apa coba? Boleh nggak aku duduk nanti? Kalau aku duduk tunjukkan, bukan mengurangi wibawa saya ya. Boleh ya? Untuk menjelaskan apa arti mengke dan menjeng, karena persoalan kehidupan. Boleh ya, izinnya Pak Gembala ya. Karena kalau aku buat visualisasi seperti ini, nggak perlu aku konflik 5 menit, 1 gerakan aja. Saya yakin saudara mengerti apa itu mengke. Dan itulah Yesus tidak lakukan. Tapi itulah yang kita lakukan. Saya tunjukkan ya. Ada seorang anak kecil, ada persoalannya, ada masalah kehidupannya. Dia mau pengen permen, dia mau pengen bonbon. Mamanya nggak kasih. Akhirnya dia nangis. Dia ngerti kan?
Satu gerakan aja kan, aku nggak perlu 5 menit kan menjelaskan apa itu mengke, apa itu manja, apa itu menjeng kata orang anak Medan. Saya mau nanya, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, berat gak persoalannya? Berat gak masalahnya? Dia memikul salib ini. Ini orang mau dianiaya dari jam 3 subuh sampai jam 3 sore. 12 jam. Disiksa. Dan Yesus tahu itu dia akan melewati itu. Saya mau nanya, manja gak dia? Mengge gak dia? Protes gak dia sama bapaknya? Dalam quality time, dia ceritakan semuanya. Diskusikan. Ini yang akan saya lakukan Bapak. Pikul salib. Dia menjauhkan diri sepelempar batu jaraknya dari orang ramai. Dia sendirian, dan dia dalam sendirian itu berdoa sama bapaknya, bilang begini, ya Bapakku, ini luar biasa. Jikalau aku mau berkehendak Tuhan, aku minta mohon padamu, ambillah salib ini, cawan ini. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa. Your will be done. Di dalam quality time, Yesus berdiskusi tentang tugas yang akan dia emban. Ini luar biasa ini orang. Kita harus naik level tante ke sini. Jadi sudah, nanti kalau quality time, oke. Satu, kan Tuhan sudah bilang, janganlah khawatir, aku juga mengerti segala kebutuhanmu, kau butuh IPL, kau butuh naik gaji dan sebagainya. Tapi coba habiskan waktu yang lebih banyak, karena Tuhan tahu kok kebutuhanmu. Tuhan tahu itu. Tuhan mau buat kita lebih dewasa, level yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Coba, yang kedua, ya, yang kedua, apa yang Yesus lakukan saat dia sendirian dengan Bapa? Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa syafaat dengan permohonan dan ratapan dan tangis. Dan hampir semua doa syafaat Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada Bapaknya, kepada Tuhannya itu bukan kepentingan dirinya sendiri. Bukan untuk kebutuhan dirinya sendiri, tapi untuk murid-muridnya orang lain. Kita buktikan ya. Ada yang bawa Alkitab bahasa Batak? Saya mau, ada nggak? Atau cobalah dulu buka itu guru Tasoid, Ibrani 5 ayat 7. Googling aja dulu. Nanti kita bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, baru nanti ke bahasa Belgia. Dan tutuplah, enak ya. Karena, tapi jangan khawatir, ada di sini translatornya. Silalahi dari Samosir. Itu tolong ya. Heber 5 ayat 7. Bahasa Inggrisnya Hebrew. Keren loh orang Batak. Bahasa Bataknya Heber. Bahasa Indonesianya Ibrani. Malah Batak lebih dekat. Sama-sama huruf A. Karena bahasa Inggrisnya Hebrew. Oke ya. Sini sini. Nanti bacanya merambalangan, mending aku, karena aku lebih sering baca lebih banyak makan andaliman. Jadi mungkin lo Oke ya. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan saat dia berdoa syafaat, quality time intim dengan Bapaknya. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kira-kira gitu bahasa Indonesianya. Oke. Bahasa Inggrisnya bilang begini. New International Version, Hebrew 5:7. During the days of Jesus, saat hari-hari Yesus
ada di dunia ini, life on earth, hidup di dunia ini, he offered up prayers. Dia mempersembahkan doa dan syafaat, petition with loud cries, dengan air mata yang keras. Laut itu keras, suaranya keras, ya. And tears, dan air mata, to the one who could save him from death, kepada Bapa yang sanggup, ya, could save, yang sanggup menolong dia dari kematian. And he was heard because he refers submission. Dia didengarkan karena dia submission, artinya taat. Kurang lebih bahasa Inggrisnya saya terjemahkan langsung seperti tadi. Tapi dalam bahasa Batak ada sesuatu yang lebih menarik. Saya coba baca tante bahasa Batak. Oke? Iji nyuwun sewu. Heber 5 ayat 7. Tagan julma ibana. Tagan itu artinya saat dia menjadi manusia dulu. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Di pelehodo aka pangidoana dohot elek-elekna. Artinya begini, dia sampaikan semua permohonannya, doanya kepada Bapaknya. Elek-eleknya begini. Kalau ada anakmu yang masih bayi nangis, orang Batak itu menenangkan anaknya. Siu inang, siu. Minum lah, jangan nangis ya, minum ya. Apalagi kalau rame begini kan, kalau kita cubitin anak kita itu kan. Kalau dia, contoh anak saya ini kan, kalau di gereja kira-kira lagi moodnya nggak bagus, waktu kalau bayi kan, kita tahu kok itu dia nangis kenapa? Dia cubit mamanya dikit, betul? Nah, ibu yang baik menenangkan anaknya itu. Kalau papi, anjing yang kecil, dielus-elus kepalanya supaya dia tenang, betul? Itulah artinya elek-elek, menganjung. Sayang Jumaat, sayang Judi. Suka nggak dinyanyikan lagu ini sama itu? Sayang Jumaat itu hasia. Yesus lakukan itu kepada Bapa. Dia mengelek tuh Bapa nih, dikunci nih, mati nih. Saat Yesus menjadi manusia, yang tadi ya, itu belum habis itu, saya baru jelasin bahasa Batak elek-elek. Jadi waktu bersafaat Yesus itu menganju Bapa. Karena Bapa itu sudah emosi loh sama kita loh. Ya Bang, Bapak itu sudah emosi sama kita. Kalau nggak ada Yesus yang berdoa syafaat sama kita, mampuslah kita. Kalimat ini saya terjelaskan dulu, nanti dipotong. Pak pendetanya kasar, ngomong mampuslah kita. Abraham, suruh Om Eli, Om Gembala, yang waktu Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, siapa itu? Abraham kan? Mau dihabisin nggak Sodom dan Gomora? Mau dihancurkan nggak sama Bapak Sodom dan Gomora? Iya Pak Pendeta. Kalau ada 50 yang baik di sini, jangan hancurkan. Ternyata 10 pun tidak ada. Abrahamlah yang bersyafaat supaya Sodom dan Gomora jangan dihancurkan dari api langit, dari langit. Yesus melakukan hal yang sama untuk kita. Kalau enggak Yesus bersyafaat dalam kesendirian kepada Bapaknya, berdoa untuk jemaat. Saya mau kasih tahu, mau jadi apa saudara? Mau jadi apa saya? Mau jadi apa kita semua? Tagan Jolma Ibana. Ketika dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, itu pun masih ada yang satu, Yudas Iskariot Bang. Ya udahlah, itu keputusan dia lah itu.
bunuh diri dia. Kalau Yesus gak berdoa syafaat deh untuk Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus, kemana Petrus itu larinya? Pasti ke neraka. Saya teruskan ya. Tagan jolma ibana dipelehod doa ka pangidoana dohod elek-eleknya mengaju doi mana tu bapaknya ke bapaknya. Mardongan. Nah ini yang menarik itu. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pagi malam. Mardongan angguk bolot dohod ilu-ilu natuk paluahon ibanasian hamatea. Mardongan angguk bolon. Berteman, angguk itu begini. Tangisan yang gimana lah ya. Orang Batak punya tradisi sama seperti orang Ibrani. Makanya ada kitab ratapan. Ratapan artinya angguk. Angguk itu artinya menangis terseduh-seduh dengan suara yang keras. Jadi waktu sendirian Tuhan Yesus bersama bapaknya Om Feli, yang dia lakukan adalah dia menangis keras. Bapak! Mardongan angguk bolon. Berteman dengan diiringi tangisan yang keras, bersyafaat, berdoa supaya kita jangan seperti Simon Petrus, supaya kita jangan seperti Judas Iskariot. Waktu sendirian itu, tante, ada anak kita yang narkoba. Om, mungkin anak-anak kita yang lagi nakal-nakalnya. Jaga dia dalam waktu kesendirianmu dengan Bapa di surga. Ini anakku kan. Teriakkan tante ya. Doamu selamatkan anak-anak. Doamu selamatkan suamimu. Doamu selamatkan Pak Gembala. Doamu selamatkan aku supaya aku jadi pendeta hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tidak sombong. Kekunci lagi. Lagi seru dia tuh naik turun. Coba dulu, dikit lagi tuh. Angguk bulun, masih angguk bulun. Tangis yang keras, tetesan air mata. Itu juga yang Yesus lakukan, Bang. Taman Getsemani. Keringatnya menjadi seperti cucuran darah yang menetes. Om, pernah nangis nggak Om? Dalam hadirat Tuhan. Untuk keluargamu. Untuk masa depan anak-anak. Untuk gereja kita. Tak tahu deh. Jadi ditangi wedoi bana gabe malua sian hata hutoni. Dengan seperti yang Yesus lakukan tadi, dia didengar Bapa, doanya dijawab. Selamatlah kita, jadilah kita hamba Tuhan, melayani dengan baik. Dalam intimasi dengan Bapa, Yesus meratap bersyafaat. Yang terakhir, apa yang Yesus lakukan saat dia quality time dengan Bapa? Yang terakhir, mungkin ini yang terakhir. Yesus berdoa syafaat semalam-malaman memilih murid-murid. Matius 6 ayat 12. Kalau enggak kita buat frekuensi doa yang seperti begini Pak Gembala, enggak kita ajar kepada jemaat, aja deh doa semalam suntuk. Suntuk beneran loh jemaat ini. Bener loh, Om. Udah pernah belum doa semalam suntuk? Belum kan? Kalau diajak sama Om Gembala, Om Feli, sama Om Vidi, doa semalam suntuk, pergumulan nggak? Berat, karena dia pikir ngomongin apa di semalaman. Hanya yang didiskusikan sama Tuhan. Saya ini CEO, Anda OB,
Saya ajak, yuk semalaman ketemu dengan saya. Ketemu dengan CEO semalaman, seneng gak? Bos. Masa ketemu dengan bos, segala bos semalaman, suntuk? Karena dia belum mengerti quality time dengan Bapak. Sehingga ketika dia diajak doa semalaman, udah habis kamus. Karena sudah terbiasa dengan listing. 1 lembar listingnya, IPL, listrik, PAM, tusuk gigi, beras, apa-apalah sampai ke bawah. Setelah disebutkan semuanya selesai. Doa semalaman. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Yesus dalam memutuskan hal-hal yang penting, termasuk Pak Gembala untuk pelayan-pelayan di gereja. Yesus aja pilih 12, doa semalam suntuk. Setelah terpilih 12, 1 gugur, Yudas Iskariot. 11 jadi rasul-rasul yang setia sampai akhir. Kita harus biasakan menentukan pelayan-pelayan di gereja. Kita urapi, kita doakan supaya kita tidak salah. Catatan notes. Ya, sudah. Nggak perlu lagi ini. Dalam hal apapun Yesus berdoa, dalam hal apa Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman? 1, dalam hal menentukan hal-hal yang penting dalam kehidupan Yesus berdoa semalam-malaman. Yang terakhir, sudah? Next, terakhir. Yang keempat, apa yang Yesus lakukan saat dia berquality time dengan Bapa? Doa menjaga kuasa dan efektivitas pelayanan Tuhan Yesus. Kita sering dengarkan hamba Tuhan memulai dengan baik, menjalani dengan baik. Kok akhirnya gak bagus? Tuh kan? Artinya, kenapa tidak endurance? Tidak endurance, artinya kalau Tuhan, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Artinya, kebaikannya stabil, seterusnya. Saya berdoa supaya Om Feli, jemaat di sini berkembang, semakin lama semakin banyak, semakin banyak lama semakin dipakai Tuhan luar biasa, semakin lama semakin diberkati, semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Itu Yesus lakukan dalam kehidupannya. Kenapa bisa dia semakin lama diagramnya naik, tidak turun ataupun stagnan? Ini rahasianya. Quality time dengan Bapa. Kita baca Lukas 6 ayat 17. Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ayat 18. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh beroleh kesembuhan. Kita baca yang bergaris merah, warna merah ayat 19. 1, 2, 3. Dan semua orang berusaha karena ada keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan.
kita tepuk tangan dulu sama Tuhan Yesus. Kalau ada sudah anak kecil kayak gitu Kak, Bang, kebangunan rohani gereja kita. Amin. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah. Lo Yesus nggak tumpangin tangan. Yesus tidak mendoakan. Diurapi sekali. Dan itu endure dari awal sampai akhir. Dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kenapa? Karena keefektivitasan kuasa Tuhan yang ada di dalam Yesus terpakai sedemikian efektif. Kuasa itu stabil terus sampai akhir. Oh iya Pak Pendeta, quality time Yesus yang luar biasa. Bang, aku juga mau seperti ini. Ini rupanya kasihnya. Nggak didoakan no. Kamu dang ditanya kon. Holan hijama do jubah nih. Nggak didoakan, nggak ditupangi tangan, nggak dibawa ke depan. Sentuh. Asal ku sentuh jubahnya. Yesus seperti itu kuasa. Kenapa? Itulah yang saya bilang tadi, Ciko. Waktu indah bersama dengan Bapa, dia serap semua kuasa Bapa. Dia ambil semuanya, dia masuk. Next, ada yang indah di sini. Terus kita akhiri dulu. Next. Dalam menjalani hidup sehari-hari, saya mau nanya. Saya balikin nggak ini? Ini kuat ini kayaknya baterai. Nggak usah dulu lain tuh ya. Saya mau nanya, ini HP cas dari rumah pagi full 100%, betul? Nonton TikTok 1 jam, kurang nggak baterainya? Kurang, betul? Halo ya. Buka Facebook 1 jam, kurang nggak baterainya? Kurang lagi, berapa persen? 10%. Video call TCS sama anak suami istri, dengerin persoalan mereka. Kurang nggak baterainya tante? Datang ke rumah tamu minta utang sama kita nggak ada duit, sementara dia susah. Masuk nggak kepikiran kita? Masuk. Mau belanja tante, nggak ada duit. Masalah nggak? Jatuh tempoan sekolah, masalah enggak? Itulah kehidupan, itu baterai. Saya mau nanya, masuk enggak ke kepala kita ini? Masuk enggak ke hati kita ini? Kurang enggak baterainya? Kurang, makanya kita kalau udah sore lemot, baterainya soak. Oh, tante, hidup kita sudah lelah. Spirit kita sudah lemah. Perlu di-charge dalam intimasi dengan Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan. Ini banyak hamba Tuhan nggak pernah ke rest area. Seminggu kayak doa di puncak sendiri sama anak istri. Pakai apa dia itu pelayanan kekuatannya? Yalah dijawab sendiri ya, tanggung jawab dengan Tuhan. Tidak ada di dunia ini hamba Tuhan yang sehebat Tuhan Yesus Bang Fidi. Dan hamba Tuhan selevel Tuhan Yesus sibuk KKR, seminar keluarga, seminar kesembuhan, praktek, dianiaya, digoda dengan dunia, dan lain sebagainya dalam kehidupan. Difitnah melayani dengan kuasa setan. Dan dikatakan pemimpin setan alias Beelzebul. Dia soak. Sore dia soak. Tapi waktu sore tengah malam ya itu ya, Inang,
Dia sendirian dengan Bapa berdoa. Dicasnya, injeksi kuasa Tuhan. Hai, musik. Pemain musik. Next. Stop semua kegiatan. Cas roh. Cas semangatmu. Cas stamina rohanimu dalam hadirat Tuhan. Tundukkan